Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Andini. Saya dari kelas 2A PGMI dengan NIM 1201008269493 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dengan dosen pembimbing Nur Ardi MED. Baiklah, di sini jelaskan hubungan negara dan agama. Hubungan negara dan agama menjadi wacana aktual dan dinamis dalam setiap fase perkembangan perabatan baik di dunia barat maupun di dunia timur. Indonesia adalah negara yang kaya dengan nilai luhur. Nilai luhur tersebut dikapitalisasi menjadi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi pandangan hidup yang harus dipegang bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Agama dan negara merupakan satu kesatuan. Kita dapat melihat dari awal berdirinya suatu negara. Berdirinya suatu negara dari semangat orang-orang yang memiliki agama. Maka tidak heran jika dikatakan bahwa agama dan negara menjadi satu kesatuan. Lalu, apa yang dimaksud dengan agama dan negara itu? Agama adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang untuk dijadikan landasan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama. Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan di kalangan para hakim. 1. Hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi. Segala tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Sistem pemerintahan ini ada dua, yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara pemerintah sebagai jalan. Tuhan adanya negara di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan oleh karena itu yang pemerintahan Tuhan pula. Sedangkan sistem pemerintahan teori tidak langsung, yang pemerintahan bukan Tuhan sendiri melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Raja atau kepala negara pemerintah atas kehendak Tuhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama. Agama dengan negara tidak dapat dipisahkan. 2. Hubungan agama dan negara menurut paham sekularis. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem negaraan dengan agama. Dalam paham ini, agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. 3. Hubungan agama dan negara menurut paham komunis. Paham komunis ini meremukkan hakikat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme historia. Menurutnya, manusia ditentukan oleh dirinya. Agama dalam hal ini anggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. 4. Hubungan agama dan negara menurut Islam. Tentang hubungan agama dan negara dalam Islam adalah agama paripurna yang mencakup segalanya termasuk masalah negara oleh negara itu. Agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara. 5. Hubungan mediorasi. Paham sintesa antara paham teokrasi dan sekuler. Pahaman ini beranggap bahwa antara negara dan agama tidak memiliki hubungan yang diyakini oleh paham teokrasi. Paham ini juga tidak sepakat terhadap paham sekuler yang memisahkan perbedaan antara agama dan negara. Paham ini berpendirian dalam agama terhadap nilai-nilai baik seperti adilan, moral, dan sistem keteraturan. Jadi, dari paparan materi tersebut dapat disimpulkan hubungan antara agama dan negara saling berkaitan dengan tidak dapat dipisahkan.